Halo rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, senang bisa berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang ekonomi politik komunikasi. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar untuk mencari definisi tentang ekonomi politik komunikasi. Mari kita bersama-sama mengkaji bagaimana ekonomi politik komunikasi ini dipahami dengan berbagai definisi yang berkembang. Saya akan mengawali dari pemikir yang cukup terkenal dari Center for Contemporary Cultural Studies, atau yang juga dikenal sebagai Mahzab atau aliran Birmingham, Birmingham School, yaitu Raymond William. Kata Raymond William, ketika kita berusaha membuat definisi, kita seharusnya mengawali dari praktek sosial dalam kesehariannya, tidak secara keseluruhan konsepnya. Dia menyebut bahwa etimologi itu berasal dari lingkungan sosial, sebagaimana dari aspek historis intelektualismenya, karena makna itu dibentuk dari praktik-praktik sosial, dari berbagai praktik sosial yang menyatu. Nah, menawarkan dari konsep dari point of view ini, dalam arti secara kamus, ekonomi selalu mengatakan bahwasanya kamus ekonomi selalu merujuk bahwa ekonomi political economy atau ekonomi politik adalah ilmu pengetahuan tentang kesejahteraan yang itu selalu berkaitan dengan usaha manusia untuk memenuhi keinginan dan memuaskan nafsunya. Asal kata, mari kita lihat asal katanya. Kata ekonomi itu berasal dari istilah Yunani, yaitu oikos, yang berarti adalah rumah, dan nomos, yang berarti adalah hukum. Jadi, ekonomi itu berasal dari dua kata, oikos dan nomos. Oikos berarti rumah, nomos berarti hukum. Nah, ekonomi awalnya merujuk tentang bagaimana manajemen yang ada di rumah. Ini adalah sudut pandang yang sangat berpengaruh ke dalam para pemikir dasar dari ekonomi politik klasik, terutama di era pencerahan di Scotland, seperti Francis Hutchinson, dan secara penting untuk kita catat adalah Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nation. Nah, lalu apa kata politik itu asalnya? Ekonomi politik itu berasal dari kata polos, yang berarti adalah negara kota atau city state dalam bahasa Yunani kuno. Ini adalah unit fundamental dari organisasi politik dalam periode klasik. Maka ekonomi politik selanjutnya bisa kita pahami berasal dari bagaimana manajemen atau pengaturan dan dari rumah, baik secara ekonomi maupun secara politik. Nah, berangkat dari apa yang ditulis oleh Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nation, ada hal yang dikatakan oleh Stuart bahwasanya koneksi yang menghubungkan, relasi yang menghubungkan bahwa ekonomi itu berkaitan tentang family, keluarga, maka ekonomi politik itu selalu berada dalam negara. Oke, jadi ketika kita membincang ekonomi itu adalah kajian tentang keluarga, maka sebenarnya ekonomi politik itu berada dalam wilayah state. Nah, ada hal yang menarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang ekonomi politik. Kita bisa merujuk dari Dallas Smith, makar yang menyatakan bahwasanya
Dalam kajian ekonomi politik, maka kita bisa merujuk pada meta ekonomi politik yang berarti seperangkat praktek dan teori yang menawarkan nasihat yang disampaikan kepada para ahli dalam organisasi sosial dari berbagai tingkatan dengan berbagai kompleksitas dalam beragam rentang waktu dan tempat. Lalu, bagaimana ekonomi politik itu bisa kita definisikan? Maka, ekonomi politik bisa kita definisikan sebagai studi tentang relasi sosial. Secara lebih khusus, yang perlu kita garis bawahi, relasi sosial ini selalu berkaitan dengan relasi kuasa, yang umumnya berkaitan atau mengatur pada 3 hal. Sekali lagi 3 hal, teman-teman. Produksi, distribusi, dan konsumsi dari berbagai sumber daya. Maka dari sudut pandang ini, ekonomi politik dalam konteks komunikasi selalu bicara pada produk komunikasi, seperti koran, buku, video, film, audiens sebagai sumber primernya. Di era digital tentu sekarang adalah bagaimana media-media digital itu menjadi produk dari komunikasi. Formula ini memberikan nilai praktis kepada mahasiswa komunikasi karena hal ini memberikan perhatian kepada kekuatan fundamental dan proses fundamental yang terjadi di marketplace. Misalnya, ini menekankan tentang bagaimana sebuah perusahaan memproduksi film atau majalah dan bagaimana mereka kemudian mendistribusikan dan memasarkan produknya, film atau majalah, dan bagaimana konsumen memutuskan apakah mereka akan menonton, membaca, atau mendengar. Akhirnya, ekonomi politik itu juga akan membincang tentang bagaimana keputusan konsumen merupakan feedback yang penting dalam memproduksi produk-produk baru dalam komunikasi. Contoh misalnya, ketika rating tayangan sinetron yang berkaitan tentang horor itu naik, rating itu adalah feedback, maka production house dan stasiun televisi akan berbondong-bondong memproduksi sinetron horor. Demikian juga dalam konteks-konteks yang lain. Ketika misalnya film-film berkaitan horor seperti KKN di Desa Penari menjadi sangat booming, penontonnya banyak, maka rumah produksi yang lain membuat film-film yang sejenis. Mari kita ambil contoh yang selanjutnya. Misalnya adalah mie instan. Bagi generasi yang dibesarkan di era Orde Baru sampai tahun 98, tentu masih ingat bahwa mie instan di Indonesia selalu didominasi 3 brand, yaitu Indomie, Supermie, dan Sarimi. Ketiganya adalah produk dari Indofood. Mengapa Indofood sangat mendominasi? Karena impor gandum, terutama dari Amerika, itu dikuasai oleh Bogasari yang satu payung dengan kelompok Indofood. Sehingga mereka mendapatkan resources untuk proses produksi mie yang lebih banyak daripada perusahaan-perusahaan yang lain. Ketika Orde Baru jatuh di tahun 98, di era reformasi, pemain baru masuk. Salah satunya misalnya Wings Food. Wings Food kemudian memproduksi mie baru, seperti mie sedap. Maka sekarang kita lihat di etalase warung tradisional, supermarket, mie tidak lagi didominasi 3 merek dari Indofood, tapi berbagai merek mie instan. Contoh kedua adalah bagaimana dominasi bioskop 21 di era Orde Baru.
Kita bisa merujuk dari buku yang ditulis oleh Krishna Sen, judulnya adalah Indonesian Cinema Framing the New Order. Di era Orde Baru, impor film Hollywood dikuasai oleh Subintra. Kelompok perusahaan ini juga menguasai aspek konsumsi penayangan kepada audiens melalui jaringan 21 dan XX1. Karena mereka menguasai, maka di era Orde Baru bioskop-bioskop kelas kambing tutup. Tentu selain faktor yang lain misalnya. Namun dominasi jaringan 21 telah membuat bioskop kambing kelas kambing itu kalah bersaing. Setelah era Orde Baru, kita bisa melihat jaringan bioskop untuk kelas menengah atas atau kelas menengah tidak lagi didominasi 21 dan XX1, tapi ada pemain baru dalam industri sinema seperti Blitz, Megaplex, dan sejenisnya. Demikian penjelasan tentang pengertian mengenai ekonomi, politik, komunikasi dengan berusaha memahami definisi dan aplikasi dari ekonomi, politik, komunikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga membawa kemanfaatan.